Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta sebangsa dan setanah air, bertemu kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi, berbincang dengan hati nurani kita yang paling dalam, dengan harapan kian terasah cerdas lembutnya makin mempesona. Itulah harapan ideal bagi anak manusia, karena hanya yang berhati lembut, berhati nurani, bijaksana. Tanpa kelembutan, maka perilaku manusia cenderung fasik dan durjana. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak perbincangan berseliweran di media sosial utamanya dan sosial media. Sekarang rupanya lagi musim dengan tema rezeki, sehingga sangat bergembira ada yang mengunggah bahwa rezeki itu sholat dan seterusnya. Nah, marilah kita mencoba untuk menikmati sisi rahmat Allah. Kami angkat dengan tema nikmat. Nikmat ini kami ambil dari studi kami yang kami kemas dalam bahasa sederhana, syair sabdana yang ke 12.152 dengan tema besarnya adalah nikmat. Nikmat tertinggi ketika ihsan merasuk hati nurani. Iman terus ditumbuh kembangkan, melangit hingga membumi. Iman diri, keluarga inti, kokoh, tetangga terlindungi. Iman berhias ilmu pengetahuan, ragam disiplin, pembumi. Bumi sungguh benar-benar dijadikan hamparan sujud insani. Tapak kaki, torehan tangan, menyatu rahmat ilahi. Pekerjaan terbaiknya, sholat ditemui Maha Suci. 17 Oktober 2020. Mengapa kami simpulkan ihsan itu tertinggi? Karena ihsan itu didahului dengan iman dan Islam. Jadi manakala orang itu hatinya percaya, tasdiqu bil qaul, pada Allah, maka iqrarun bil lisan, maka orang itu tidak saja berikrar syahadat, namun lisannya terkendali dengan syahadat itu. Sehingga tidak ada kata yang terangkai terucap
kecuali sopan santun, tertata laksana dan mulia. Amalul bil arkam. Mengapa? Karena dari iman itulah akan ditumbuh kembangkan perilaku yang terpuji, karya yang bermanfaat untuk sesama insan, bahkan alam raya tersenyum ketika seorang anak manusia menorehkan karya-karya terbaiknya yang bermanfaat, tidak saja untuk diri, tetapi juga untuk orang lain dan lingkungan. Hal ini bisa terwujud jika seseorang sudah pada tahap ma'rifatullah. Makna sederhananya, ihsan itu terasa bahwa dirinya sendiri atau bersama orang lain selalu ada Allah di dalamnya. Allah meliputi segalanya. Dalam hal ini, kita coba melihat surah Kahfi ayat ke-18. Allah memberitahukan kepada kita, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsihi wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Allah memberitahu, dan sesungguhnya kami, nahnu di sini menunjukkan bahwa proses penciptaan itu, terutama anak-anak Bani Adam, itu Allah, malaikat, dan manusia suami istri. Karena itu di sini Allah memakai kata-kata kami. Jadi Allah yang menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Dan Allah masih menegaskan, kami lebih dekat, wahnahnu akrobun, lebih dekat, ilahi min hablil warid, daripada urat leher kalian. Jika satu ayat ini saja, kalau kita berandai-andai, dipegang teguh di dalam pergaulan sosial, di dalam pergaulan politik, di dalam pergaulan berbangsa dan bernegara, maka tidak mungkin ada keberanian bagi seseorang untuk mencederai sesama. Karena setiap sikap dan perilakunya senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika seseorang disumpah untuk 5 tahun mengemban amanah suatu jabatan, maka sumpah itu tidak bisa mestinya dibatalkan oleh rangkaian peraturan perundangan yang dibuat oleh manusia semata. Sumpah itu harus dipertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap sumpah anak manusia itu harusnya kokoh dipegang teguh. Jangan karena alasan
didesak oleh massa untuk dicalonkan ke jabatan yang lebih tinggi. Tidak demikian. Orang yang beriman, qul amantu billahi tsumma istaqim. Orang yang beriman, dawuhnya Rasulullah, sabdanya Rasulullah, harus berani mengatakan, berani bertindak untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, memegang teguh keimanannya, sumpahnya. Nah, karena itu iman itu harus ditumbuh kembangkan, melangit hingga membumi. Melangit dalam makna kita berusaha untuk meningkatkan derajat keimanan kita di hadapan Allah sampai mencapai ridhonya Allah. Membumi dalam makna setiap sikap perilaku seseorang yang mengaku muslim, isyhadu bi anna muslimun, harus mampu memberikan manfaat kepada sesama insan, bahkan mampu menyejukkan suasana lingkungan alam semesta. Iman diri, iman keluarga kokoh, tetangga terlindungi. Maknanya, seseorang itu dikatakan beriman manakala tetangganya selamat dari bahaya lidahnya dan dari kuasanya. Man saliman muslimun min lisani wa yahdi, dalam Sahih Muslim. Orang muslim itu pertanda utamanya adalah lisannya mampu menyelamatkan orang lain, apalagi sebagai pimpinan daerah, pimpinan anak bangsa. Janji-janji apapun namanya harus berusaha ditepati. Jangan hanya mendekat pada saat butuh suara akar terpikat, kemudian justru menjauh dan menyingkir pada saat rakyat butuh untuk melihat dari dekat. Iman berhias ilmu pengetahuan dengan disiplin yang beragam. Iman tanpa ilmu pengetahuan seperti manusia telanjang tanpa busana. Dan ilmu pengetahuan tidak cukup hanya satu disiplin saja, apalagi pemangku kebijakan, pemegang tahta. Tidak cukup, karena itu punggawa-punggawanya, aparatur yang membawai, yang ada di bawahnya, harus diupayakan orang-orang yang dari berbagai disiplin ilmu, bukan orang-orang yang sekedar mendukung kemauanmu. Karena dengan keragaman ilmu, maka hanya sekedar membangun jembatan saja seandainya. Maka mulai dari yang pertama, bagaimana iman itu diterapkan di dalam jembatan itu. Maknanya apa? Jika memang harus membuat jembatan baru, jangan sampai merusak ekosistem yang ada di sekitar itu. Secara spiritual, di situ ada kehidupan, ada jin yang ada di seputar sungai, yang ada di pohon, yang juga dijaga oleh para malaikat. Maka membangun tidak serta-merta, harus kita sapa saudara kita yang lebih tua itu. Tidak sembarang menebang pohon, dan tidak sembarang kita membebaskan lahan. Dalam perspektif hikmatologi yang 7 berputar itu, mulai dari imanian,
spiritual, intelektual, fisikal, sosial, hingga environmental dan moral. Semua harus dipakai untuk mencandra tingkat kelayakan hanya sekedar membangun jembatan. Bukan asal jadi. Nah, bumi sungguh-sungguh benar dijadikan hamparan sujud insan. Maknanya bahwa ketika seseorang sudah bermakrifatullah, maka tapak kakinya, torehan tangannya menyatu dengan rahmat ilahi. Harus ada satu kesadaran, seberapapun tinggi karya seseorang, campur tangan Allah mutlak adanya. Hegel, sang legendaris ateisme pun di usia senjanya bertutur Theodesia. Sejarah, peradaban, perilaku manusia yang ditorehkan, ditulis oleh generasi berikutnya tidak saja bersama Tuhan, tetapi atas campur tangan Tuhan. Itu penuturan seorang ateisme. Pekerjaan terbaiknya sholat ditemui Maha Suci. Jadi orang yang ihsan ada kesadaran bahwasanya ketika sholat menghadap kiblat bukan menghadap Ka'bah semata. Jika kita ada di Makkah, jika kita ada di Indonesia, mengarah ke kiblat itu bentuk badan wadah kita, namun hati nurani meyakini secara ihsan, secara ma'rifatullah, Allah berada di hadapan kita. Ingat, berada di hadapan jangan pernah membayangkan seperti dua orang yang sedang berhadap-hadapan bermitra pembicaraan. Tidak. Karena Allah Maha, maka meliputi hadapan, muka, belakang, samping kanan, samping kiri, atas dan bawah. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, sungguh kami sangat berterima kasih komentar dan kesaksian kita secara sesama dalam serial Hikmatologi. Dari alur kami, insya Allah yang berusaha Islam, saya yakin saudara-saudara kita dari Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Pentakosta, Konghucu, dan yang lainnya bisa bertemu di dalam satu kata. Kita bergantung pada Yang Maha segalanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.